Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Alawiyah, kelas 3A. Saya akan menyampaikan resume surat permohonan. Baik, yang pertama mengenai definisi. Surat permohonan adalah surat yang dibuat oleh perseorangan atau instansi untuk memohon atau meminta sesuatu kepada pihak yang bersangkutan, baik itu perseorangan, badan, ataupun lembaga yang berupa organisasi, perusahaan, maupun instansi. Kemudian tujuan dari surat permohonan yaitu menyampaikan permohonan secara resmi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat permohonan. Surat permohonan termasuk ke dalam surat resmi. Oleh karena itu, dalam penulisannya haruslah memenuhi kriteria atau aturan yang telah ditentukan. Baik, yang pertama, penulisan identitas dan tujuannya harus jelas. Yang kedua, penulisannya harus ringkas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menuliskan waktu yang sudah ditentukan untuk menjawab permohonan. Dan yang keempat, tulis sesuai dengan format penulisan surat permohonan yang telah ditentukan dan ditulis dengan rapi. Kemudian, format surat dan contoh surat. Nah, untuk menulis surat permohonan ini harus berpedoman dengan format penulisan surat permohonan yang telah diketahui secara umum. Selain itu, penting juga dalam penggunaan bahasa yang formal sesuai dengan tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini adalah contoh salah satu surat permohonan, yaitu surat permohonan bantuan sarana. Contoh yang dibuat di sini menggunakan gaya full block style atau menggunakan gaya bentuk lurus penuh. Untuk gaya surat ini bisa menggunakan gaya surat yang lainnya juga. Baik, yang pertama ada kop surat. Untuk surat resmi tentunya harus ada kop surat. Kop surat ini berisi nama lembaga atau instansi, dibuat secara informatif agar penerima surat mudah mengetahui dari mana atau lembaga apa yang mengirim surat. Kemudian tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis dengan benar. Kemudian diletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu disesuaikan dengan gaya surat yang dibuat. Kemudian nomor surat. Nah, tentunya nomor ini berbeda untuk di setiap instansinya. Sesuaikan dengan yang biasa digunakan di lembaga atau instansi tersebut. Kemudian jumlah lampiran. Nah, ini jika untuk pengajuan surat permohonan akan melampirkan berkas-berkas, maka harus ditulis berapa jumlah berkas yang akan dilampirkan. Kemudian, perihal ini ditulis berdasarkan maksud dari pengiriman surat tersebut. Kemudian alamat surat. Alamat surat ini berisi nama atau jabatan pihak penerima surat. Baik jabatannya ditulis dengan benar dan lengkap dengan gelar, bagian atau unit kerja, dan nama instansi atau perusahaan tersebut. Untuk alamatnya lebih baik ditulis dengan alamat yang sebenarnya. Hindari kata di tempat dan akan lebih baik menggunakan alamat nama kotanya. Kemudian, salam pembuka biasanya menggunakan frasa dengan hormat. Bisa juga menggunakan frasa dalam bahasa Arab yaitu Assalamualaikum. Kemudian, isi surat. Nah, untuk isi surat ini ada 3 bagian. Yang pertama, pembuka surat biasanya memberitahukan tujuan umumnya. Yang kedua, isi surat biasanya memberitahukan tujuan utama dan menuliskan lampirannya apa saja. Kemudian yang ketiga, penutup surat. Nah, tutuplah dengan singkat, jelas, dan tentunya harus dengan sopan. Kemudian salam penutup. Nah, untuk frasa salam penutup ini disesuaikan dengan salam pembuka. Jika menggunakan dengan hormat salam pembukanya, maka salam penutupnya hormat kami. Dan jika salam pembukanya menggunakan frasa dalam bahasa Arab Assalamualaikum, maka salam penutupnya juga harus menggunakan frasa dalam bahasa Arab yaitu wassalamualaikum. Jadi harus disesuaikan. Kemudian nama terang dan tanda tangannya. Untuk nama terang ini ditulis sebagai pihak pengirim surat permohonan beserta tanda tangannya. Namun ada juga yang menggunakan materai. Sekian penyampaian resume surat permohonan dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.